Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi ada di Bandung? Senang sekali saya Alan Albana bisa membersamai Anda kembali di setiap harinya. Dan di mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik mengenai resep rumah tangga bahagia. Wah, Anda mungkin setiap orang mempunyai sebuah definisi bahagianya sendiri. Ada yang mungkin bahagia itu ketika dia bisa terus bersama suaminya gitu ya, karena mungkin LDR jauh kerjanya, jadi ketika dekat dengan suami itu merasakan kebahagiaan. Ada yang penting pemasukan tetap masuk gitu ya terus itu juga jadi sebuah kebahagiaan. Namun sebetulnya kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga bagaimana konsepnya kalau dari sudut pandang kacamata Islam. Nah, kita akan membahas terkait topik tersebut, resep rumah tangga bahagia, bersama penyuluh agama Islam Kota Bandung. Telah hadir Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Tatang Heriana MAG di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ini berbicara resep rumah tangga bahagia. Tapi kan tiap orang tuh punya definisi bahagianya sendiri. Seperti itu Pak Ustadz. Namun ketika berbicara sudut pandang Islam, berarti ada sebuah aturan-aturan main seperti itu dan punya sebuah definisi rumah tangga yang bahagia. Nah, terkait hal itu Pak Ustadz, mangga silakan. Baik, pendengar yang berbahagia dimanapun berada, setiap kita yang memiliki keinginan berumah tangga pasti merindukan rumah tangga itu bahagia. Dan memang kita setiap saat juga diajak bahagia oleh Allah. Sedikitnya 10 kali muadzin mengajak kita bahagia. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Oleh karena itu, rumah tangga itu tidak usah mewah, sederhana tapi bahagia. Karena bahagia ini tadi Kang Alan bilang orang memiliki parameter sendiri-sendiri. Tapi secara umum Kang Alan sedikitnya ada 4 resep bahagia itu. Bahagia Secara umum. Dan insya Allah semuanya sepakat ini. Apa yang pertama? Rumah tangga itu akan bahagia kalau para pihak berlaku jujur. Poinnya jujur ini menjadi sangat penting. Sehingga Alan, salah satu syarat sah nikah itu adalah mas kawin atau mahar. Nah, mahar atau mas kawin itu disebut dalam Al-Quran dengan 3 istilah. Pertama disebut dengan nihlah. Nihlah itu maknanya adalah pohon kurma berdaun lebat. Kalau musim panas dulu sebelum ada AC, orang Arab mereka mencari kesejukan, kenyamanan, berteduh di bawah pohon kurma. Maka kita menemukan riwayat Rasulullah sering kali juga masuk ke kebun kurma. Ya. Nah, jadi mas kawin itu maknanya adalah bukan yang diberikan berapapun nilainya itu hanya simbol. Tapi substansinya adalah hadirkan kesejukan, kenyamanan bagi pasangan hidup kita. Yang kedua, mas kawin itu disebut dalam Al-Quran dengan istilah sodukot. Satu akar kata dari kata sidik atau sodakoh. Itulah kejujuran. Jadi rumah tangga akan nyaman, rumah tangga akan tentram, rumah tangga akan nyaman, bahagia kalau para pihak berlaku jujur. Ada satu riwayat Kang Alan ini, lengkapnya begini, saya bacakan. Hadis riwayat Ahmad Bajar. Seseorang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah,
terangkan kepadaku apa yang paling berat dan apa yang paling ringan dalam ajaran agama Islam atau beragama Islam. Nabi bersabda, yang ringan itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang ringan. Ringan itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada dat yang wajib diibadahi kecuali Allah Rabbul Ijati. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Gampang, anak kecil juga bisa. Dan yang paling berat, kata Rasul, adalah hidup jujur, hidup dipercaya orang. Sesungguhnya tidak ada agama bagi orang yang tidak jujur. Dan tidak ada salat dan tidak ada zakat bagi mereka yang tidak jujur. Jadi tidak ada rumah tangga yang bahagia, Kang Alan, kalau para pihak tidak jujur. Karena ini jadi sebuah kunci dan fondasi ya, kejujuran. Ya, sehingga secara empiri, Kang Alan, mudah-mudahan ini tidak menimpa kita dan keluarga kita. Ya, orang dengan dukungan media, rumah tangganya, pestanya mewah, kemudian kehidupannya bergelimbang harta. Gagal tuh rumah tangganya. Kenapa bisa begitu? Tidak jujur dengan pasangan hidup. Jadi ini poin pertama. Jadi siapapun yang merindukan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, maka para pihak, termasuk orang tua, mertua, begitu, keluarga besar, harus jujur. Ini yang harus menjadi komitmen setiap kita dalam membangun rumah tangga. Kita terus belajar dalam perjalanan hidup kita. Jangan sampai kita ini terpleset hanya gara-gara hal sepele, kita tidak jujur dengan pasangan hidup kita. Ya. Yang kedua, Kang Alan, agar rumah tangga bahagia itu adalah kesetiaan. Ya. Jujur sih, tapi setia. Tuh jujur teh. Namanya kesetiaan pada sini kan jujur gitu maksudnya. Ya. Ini jadi kesetiaan. Ya, terhadap pasangan hidup kita. Jadi banyak rumah tangga yang berantakan begitu. Padahal apa sih yang kurang, Kang Alan ya? Fisik, cantik, cakep, kekayaan memadai, begitu. Tapi gagal rumah tangganya. Karena dia tidak setia dengan pasangan hidupnya. Jangan dianggap sepele ini. Jangan dianggap sepele ketidakjujuran ini. Ketidaksetiaan ini. Ya. Sehingga banyak tuh lagu-lagu yang mengekspresikan pentingnya kesetiaan. Meskipun makan seminggu sekali asal setia, meskipun bohong itu kalau betulnya. Asam lambung terus. Tapi itu menunjukkan betapa besarnya nilai kesetiaan. Ya. Sehingga meskipun tidur alaskan tanah, beratapkan langit, selama setia kita akan bahagia, walau alam benar atau tidak. Tapi yang jelas, Kang Alan, kesetiaan itu menjadi kata kunci utama dalam kebahagiaan rumah tangga.
Ya Kayak memang kejujuran, kesetiaan. tidak bisa dihindari dan tidak bisa disangkal tentang itu. Betul, betul, Ya. betul. Jadi pastikan pemirsa Mutiara Pagi, kita ini menjadi pribadi yang setia terhadap pasangan hidup kita. Jangan hianati mereka. Ada lagi hadis yang Kang Alan ini. Hadis riwayat Ahmad Bajar juga At-Tabrani menyebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan sini sudah sangat masyhur hadis ini dibaca oleh setiap kita. Ayatul munafikin kan begitu. Ciri orang munafik itu salasun ada 3. Pertama, bicara dusta. Kedua, berjanji palsu. Kemudian apabila dikasih amanat, dia tidak jujur atau khianat. Nah, Abdullah bin Utsman berkata, Rasulullah bersabda, ada 4 sikap yang kalau ada pada diri seseorang, maka yang bersangkutan adalah kategori munafik tulen. Ini ada munafik tulen. Iya, ada munafik tulen. Ada munafik biasa, ini mbahnya munafik. Oh, mbahnya munafik. Ya. Siapa mereka? Kata Rasul, 1, kalau dapat amanat dia tidak jujur. Kalau berkata dia bohong. Berjanji palsu. Kalau berperkara, berbisnis, dia licik. Jadi kalau itu yang hadir, sikap itu yang muncul dalam perjalanan rumah tangga kita, dapat dipastikan pasangan hidup kita tidak akan pernah bahagia. Hidup kita tidak akan pernah bahagia. Bahkan ada kata-kata yang cukup inspiratif ya. Gini kan Alan. Laki-laki akan ketahuan sifat aslinya ketika sudah menikah. Setiap hari kan terlihat ya. Jadi laki-laki itu, kita ini kalau laki akan ketahuan sifat aslinya ketika sudah menikah. Kenapa bisa? Nah, mungkin keluar ini aslinya, ini topeng aslinya. Apakah dia setia atau tidak? Nah, tapi perempuan itu akan kelihatan nasibnya kalau sudah menikah. Akan terlihat nasibnya kalau sudah menikah. Apakah nasibnya akan baik, akan bahagia atau tidak setelah menikah? Betul juga. Gitu. Nah, itu karena ini tugas suami sebetulnya begitu pesannya. Maka kesetiaan ini untuk tidak dipandang sebelah mata. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kepada kita. Orang jujur, orang setia akan disayangi oleh Allah. Maka orang yang tidak jujur dan tidak setia akan dimurkai oleh Allah. Kejujuran, kesetiaan adalah salah satu sifat utama para nabi. Juga salah satu akhlak orang-orang yang soleh. Kejujuran, kesetiaan akan mendatangkan keberkahan. Maka ketidakjujuran dan ketidaksetiaan akan kehilangan keberkahan hidup kita. Apabila kita sudah tidak setia, maka hilanglah berkah dalam kehidupan rumah tangga kita. Ini dia. Kalau berkah dicabut oleh Allah, capek hidup ini. Meskipun kita didukung oleh popularitas, didukung oleh harta, didukung oleh kehormatan, didukung oleh finansial. Capek. Kalau Allah mencabut keberkahan dalam hidup kita dan keberkahan itu hilang,
manakala kejujuran dan kesetiaan hilang dalam rumah tangga kita. Itu dia. Ini yang tidak boleh dianggap sepele. Kan? Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Kang Alan, yang tidak kalah pentingnya, yang akan mengantarkan setiap kita meraih kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga dari data empirik adalah perhatian. Ya, kan banyak itu suami merasa tidak nyaman, tidak bahagia karena bukan tidak cinta, tapi kehilangan perhatian. Atau kurang perhatian. Ternyata hal sepele, Kang Alan. Ya, jadi sentuhan-sentuhan perhatian ini untuk mendapatkan prioritas dalam kehidupan kita. Ada seorang sahabat Nabi yang datang menemui Nabi, kemudian Nabi ketika itu Rasulullah SAW sedang memeluk Hasan Husain, kemudian menciuminya. Oh, perhatiannya begitu luar biasa. Kemudian sahabat ini bertanya, apakah seperti itu? Oh iyalah, saya punya anak banyak, tapi aku belum pernah melakukan itu. Apa kata Nabi? Jangan-jangan Allah sudah mencabut dalam hatimu cinta kasih. Jadi sentuhan-sentuhan kecil, perhatian-perhatian kecil dapat menjadi penguat kukuhnya rumah tangga setiap kita. Karena seringkali tidak dapat dipungkiri, Kang Alan, kita ini seringkali karena kelelahan, karena capaian di luar, karena banyaknya tuntutan kedinasan, sehingga kita seringkali tidak punya perhatian yang signifikan terhadap pasangan hidup kita, karena kita sudah menganggap itu sudah sistemik, otomatis begitu. Padahal tidak, ternyata. Jangan dianggap sepele itu. Tiba-tiba pasangan kita jadi manyun begitu. Uring-uringan. Susah untuk diajak ngobrol. Komunikasi. Kadang-kadang kita seringkali tidak sadar tentang itu. Betul. Ya. Kita menganggap hal yang biasa-biasa saja. Padahal ternyata tidak. Jangan dianggap sepele. Nah, ini pemirsa Mutiara Pagi, mudah-mudahan ini setiap kita ini mampu menghadirkan kehangatan di keluarga kecil kita. Meskipun kita memiliki keterbatasan, mungkin rumah kita tidak besar, mungkin penghasilan kita tidak banyak, mungkin kekayaan kita tidak melimpah, tapi insya Allah akan tetap bahagia kalau kita memiliki kesetiaan, kejujuran, dan perhatian terhadap pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada lingkungan kita dan keluarga besar kita. Sehingga seringkali diingatkan, kita ini harus menjadi pasangan yang bisa menyenangkan pasangan hidup kita ketika di ruang tamu, ketika di meja makan. Lebih-lebih tentu saja membuat nyaman, tentram di tempat tidur. Tapi ketiga wilayah itu menjadi area yang tidak boleh dianggap sepele. Di ruang tamu ngobrol itu menyenangkan. Sama gini, dengeran ngobrol si bapak mah gitu. Nah, orang mah bukan salah kita sarudet euy. Bawel gitu ya. Nah, ini hal-hal seperti ini kadang-kadang kita tidak bisa memungkiri, Kang Alan. Hal-hal seperti itu seringkali lolos begitu saja.
dalam kehidupan rumah tangga kita. Padahal konsepnya, resepnya rumah tangga bahagia itu termasuk perhatian meskipun hal yang kecil. Jangan dianggap sepele. Nah, itu barangkali yang kenapa kalau kita melihat dari luar karena kita tidak tahu ya. Tidak tahu isinya, tidak tahu dalamnya. Apa sih yang kurang dari orang ini? Harta memadai, kendaraan mencukupi, perusahaan, penghasilan di atas hal yang biasa. Gagal rumah tangganya itu. Ketika ditanya kenapa, pasanganku lebih setia, lebih sibuk dengan kerjanya. Dia lebih perhatian dengan usahanya. Tidak memperhatikan aku sebagai pasangannya. Tidak sedikit yang datang menemui kita dan konsul tentang itu. Jadi terjadi di kota-kota besar ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Nah, jadi siapapun yang ingin merindukan rumah tangga kita bahagia, rumah tangga yang adem, ayem, tentrem gitu kata orang Sunda itu, maka pastikan sentuhan perhatian sekecil apapun harus menjadi target setiap kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, Kang Alan, yang dirasakan, dilihat, didengar dari pasangan kita atau pasangan orang-orang yang datang menemui kita adalah kasih sayang. Kasih sayang. Ya, kasih sayang. Nah, kasih sayang ini kan ekspresinya bisa beda-beda sesuai dengan kemampuan setiap kita. Di kasih sayang ini luar biasa, ya, memberikan pengaruh yang signifikan bagi ketentraman rumah tangga setiap kita. Mengabaikan terhadap kasih sayang ini, mengabaikan terhadap perhatian, mengabaikan terhadap kesetiaan, mengabaikan kepada kejujuran, maka dapat dipastikan rumah tangga itu akan berantakan. Nah, oleh karena itu, kalau kembali lagi ke awal bahwa salah satu syarat sah nikah adalah mahar. Mahar itu mas kawin, dalam Quran disebut dengan nihlah. Yang kedua sodukot. Nah, yang ketiga namanya ajrun. Ajrun. Apa itu? Penghargaan. Kita akan merasa disayangi, kita akan merasa diperhatikan kalau semua yang kita lakukan dihargai oleh pasangan hidup. Kita kehilangan kasih sayang ketika pasangan hidup kita tidak lagi menghargai jerih payah kita, tidak menghargai keluh kesah kita, tidak menghargai perjuangan kita. Ini tidak boleh diabaikan. Ya, ternyata resep bahagia itu dalam rumah tangga ada dalam kalimat mas kawin. Itu hanya simbol, substansinya kesejukan, kenyamanan, kejujuran, dan penghargaan. Itu semua akan melahirkan cinta kasih, kasih sayang bagi setiap kita. Kalau itu hilang, maka pada hakikatnya hilanglah bangunan rumah tangga yang didambakan. Jadi ketika Rasul mendeklarasikan baiti jannati, rumahku sorgaku, tapi kita kehilangan pilarnya, yang ada bukan sorga tapi neraka datang lebih dulu dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka para ahli psikologi Perancis, jadi dikutip oleh kita banyak, kalau di dunia ini ada sorga, sorga itu adalah rumah tangga yang bahagia. Kebahagiaan rumah tangga, perhatikan 4 pilar ini.
kejujuran, kesetiaan, perhatian, dan kasih sayang. Kalau di dunia ini ada neraka, neraka itu adalah rumah tangga yang tidak bahagia. Rumah tangga yang tidak bahagia adalah rumah tangga yang kehilangan 4 pilarnya. Kehilangan kejujuran, kehilangan kesetiaan, kehilangan perhatian, dan kehilangan kasih sayang. Oleh karena itu, pastikan rumah kita rumah yang layak mendapatkan rahmat Allah dengan dihadirkannya kejujuran, kesetiaan, kasih sayang, juga perhatian. Inilah yang akan mengundang keberkahan Allah dalam kehidupan rumah tangga kita. Kehilangan 4 poin ini sama artinya dengan kehilangan keberkahan rumah tangga kita. Kehilangan keberkahan artinya kehilangan nilai-nilai kebaikan dalam rumah tangga kita. Al-barokah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ini Kang Alan barangkali. Baik, luar biasa sekali. Atur nuhun tentunya Bapak Ustadz Dr. Haji Tatang Hiryana MAG, beliau adalah penyuluh agama Islam Kota Bandung. Pak Ustadz sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa bahwa untuk menggapai menjadi rumah tangga yang bahagia tidak terlepas dari kejujuran, kesetiaan, perhatian, dan juga kasih dan sayang. Ya, kalau Anda sendiri seperti apa, pendengar? Sudah ada 4 poin pilar ini? Kalau misalnya dirasa kenapa ada yang kurang, barangkali perlu dicek kembali. Ya, apakah 4 ini sudah ada atau kurang? Kalau kurang berarti diusahakan kembali. Ya, dan tentunya juga saya Alan Albana mengucapkan terima kasih juga atas perhatian Anda. Ya, sudah menyimak juga melalui channel YouTube kami ataupun juga siaran terestrial kami yang dipancarluaskan di Tasikmalaya, Ciamis, kemudian juga Garut, Sumedang, Subang, dan juga Cianjur. Mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk Anda, menambah ilmu untuk Anda, wabil khusus saya yang langsung gitu ya berhadapan dan menyimak Pak Ustadz. Dan tentunya sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi selanjutnya. Saya Alan Albana pamit undur diri dari hadapan dan juga ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.